Jadi ini di luar rencana banget. Awalnya gue ke daerah Taman Nasional Halimun Salak ini untuk mengunjungi Kawah Ratu. Namun karena kondisi yang dari tadi diguyur hujan dan juga waktunya yang nggak memungkinkan, jadi gue terpaksa cari alternatif lain untuk melakukan eksplorasi di hutan ini. Hutan Gunung Salak dikenal sebagai salah satu kawasan hutan hujan tropis paling lebat di Indonesia. Terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, hutan Gunung Salak menjadi bagian dari ekosistem vital Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hutan ini adalah rumah bagi ratusan spesies flora dan fauna langka, serta menyimpan ribuan cerita yang masih tersembunyi di balik kabut tebalnya. Ya, dan kebetulan gue nemu satu jalur, dan gue nggak tahu ini jalurnya nggak ada petunjuk arah, nggak ada keterangan menuju kemana. Makanya gue coba susurin aja karena gue cukup penasaran kemana arahnya. Perubahan rencana ini memang sedikit mengecewakan, namun hal itu tidak menghalangi saya untuk terus mencoba mengeksplorasi hutan ini. Dengan rasa penasaran yang tinggi, jalur misterius ini seolah memanggil saya untuk masuk lebih dalam ke dalam gelapnya hutan dan mencari tahu rahasia yang disembunyikan jalur ini. Oke, lanjut terus. Kondisi jalan yang agak becek dan berair karena posisi ini habis diguyur hujan, jadi penuh dengan jalanan yang berlumpur. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita nikmati di atas, karena gue sendiri nggak tahu ini jalurnya arahnya mau kemana. Gue coba bakal cari tahu kira-kira ujung jalan ini ada di mana. Oke guys, gue udah sampai di salah satu titik. Gue nggak tahu nih lokasinya di mana, tapi ada bangunan tua. Itu terlihat seperti WC yang udah bener-bener lapuk. Ya, ini dia bangunannya. Terlihat dari dekat. Ini sih positif bekas WC ya. Cuman bener-bener udah nggak terawat. Feeling gue sih ini salah satu titik tempat yang tadinya dijadiin lokasi spot wisata, cuman sekarang udah bener-bener nggak digunakan. Jadi bener-bener sudah tidak terawat. Di antara semak belukar yang makin rapat, saya tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah bangunan kecil, terlantar, reot, dan hampir runtuh di telan hutan. Setelah saya dekati, ternyata ini bekas toilet tua, sendiri
Sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Semua menjadi semakin terasa mistis dan sunyi, seolah hutan ini mau menyimpan rahasianya sendiri. Oke, spotnya bagus sekali. Ini ke bawah kayaknya ada jurang. Gue nggak tahu lagi nih jalurnya harus kemana. Kalau misal ke sini, ini ke bawah nih jurang. Gue coba cari jalur lain. Oke. Sekarang kita udah masuk di area yang agak gelap. Sepertinya ini masuk lebih dalam ke dalam hutan. Pohonannya juga semakin tinggi, semakin gelap, dan semakin mencekam. Yuk, suasana makin gelap karena dari tadi awal masuk ke sini cuacanya memang udah hujan, jadi agak mendung, dan memang di lokasi ini juga memang hujan. Posisi sangat lembab sekali, dan ini benar-benar lingkungan yang benar-benar hujan tropis banget. Lingkungan hutan hujan banget. Oke, karena balik lagi ke tujuan gua kesini, ya kan? Gue coba mau susuri jalur ini. Gue nggak tahu ini jalurnya sebenarnya kemana, dan gue pengen lihat aja ujung jalur ini di mana. Kita lanjut lagi. Sejauh ini sih gue belum nemu tanda-tanda kehidupan ya. Maksudnya untuk satwa-satwa liar gue belum nemu. Dari tadi cuman terdengar beberapa suara burung dan serangga ya. Tapi kita akan coba terus jelajahi. Kira-kira kita bakal nemu apa di sini. Waktu udah sekitar jam 3:30. Ini di sini udah agak mentok, tapi masih ada jalan, cuman kayaknya agak susah untuk diakses. Oh man, benar-benar gelap. Seketika di tempat ini, seperti masuk dimensi yang berbeda. Perbedaan suasana dan atmosfernya sangat terasa. Oke guys, kalau ini benar-benar udah mentok, gue belum nemu jalur lagi, dan kayaknya gue harus putar balik cari jalur alternatif lagi. Soalnya gue pengen terus naik ke puncak, cuman ini salah jalur kali ya. Semakin masuk ke dalam gelapnya hutan, semakin sulit juga kondisi jalur ini. Ini disebabkan semak belukar yang sangat padat sudah menutupi jalur ini sepenuhnya.
Kondisi ini sangat menyulitkan dan berpotensi membuat saya tersesat dan kehilangan arah. Ditambah lagi, semak belukar seperti ini terkadang menyembunyikan predator berbahaya seperti ular sanca dan hewan berbahaya lainnya. Tidak ada pilihan lain selain balik arah dan mencari jalur lain yang lebih aman. Ini bukan akhir perjalanan. Petualangan ini akan terus berlanjut karena di luar sana masih banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan.